Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Selamat datang di presentasi kami yang berjudul pemantauan bahan bakar dengan sistem informasi, website, dan IoT. Sistem ini dirancang untuk memberikan solusi pemantauan bahan bakar yang lebih efisien dan akurat. Pengembangan sistem ini dilakukan oleh Agnia Eritama Ramadan, Ulil Iqbal, dan Fajar Rizky. Next slide. Nah, slide ini menampilkan daftar aktivitas yang dilakukan dalam proses pengembangan sistem informasi ini. Aktivitas pertama adalah menentukan usability dan user experience goals yang telah dilakukan oleh saya sendiri, oleh Iqbal, Fajar Rizky, dan Agnia Eritama. Selanjutnya, tim yang sama juga telah menyelesaikan pembuatan kuesioner, usability, dan user experience, serta pembuatan tas untuk pengujian. Fajar Rizky dan Agnia Eritama telah menyusun jadwal, lokasi, dan rencana pengujian saat ini. Tim sedang dalam proses pelaksanaan pengujian dan dokumentasi evidence atau bukti. Aktivitas terakhir yaitu analisa hasil pengujian akan dilakukan oleh Ulil Iqbal, Fajar Rizky, dan Agnia Eritama setelah pengujian selesai. Next slide. Slide ini menunjukkan tujuan dari perancangan sistem informasi yang kami kembangkan, yaitu terbagi menjadi dua. Yang pertama usability goals dan user experience goal. Usability goal berfokus pada efisiensi akses data, bahan bakar, dan keakuratan data yang ditampilkan. Sementara user experience goal mengutamakan kenyamanan pengguna saat berinteraksi dengan antaruta atau interface dan kepuasan terhadap fitur dashboard. Oke, next. Oke, untuk mengukur keberhasilan sistem informasi yang kami kembangkan, kami akan melakukan pengumpulan data melalui kuesioner. Kuesioner ini terdiri dari dua bagian utama, yaitu usability goals dan user experience goal. Pada bagian usability goals, kami akan menanyakan seberapa cepat pengguna dapat menemukan data, keakuratan data yang ditampilkan, dan kemudahan dalam memahami informasi yang ditampilkan dalam dashboard. Sedangkan pada bagian user experience goal, pertanyaan akan berfokus pada kenyamanan antarmuka, daya tarik visual design, dan kepuasan pengguna terhadap fitur-fitur yang tersedia. Oke, next slide. Nah, saya ini menjelaskan dua tugas yang akan diberikan kepada partisipan dalam pengujian sistem informasi. Tugas pertama adalah login ke dashboard dan menemukan data bahan bakar terbaru. Tugas ini berkaitan dengan pengukuran efisiensi dalam hal usability dan kenyamanan pengguna dalam hal user experience. Tugas kedua adalah menganalisa grafik data bahan bakar selama seminggu terakhir yang berkaitan dengan pengukuran keakuratan data, usability, dan kepuasan terhadap fitur user experience. Oke, next slide. Baiklah, saya akan melanjutkan presentasi. Next slide-nya yaitu jadwal, lokasi, dan setting pengujian. Jadwalnya yaitu dari tanggal 2 Januari 2005 sampai 5 Januari 2025. Untuk lokasinya, kita berada di Laboratorium Interaksi Fakultas Informatika Universitas Telkom. Dan untuk settingnya, simulasi penggunaan dashboard dengan skenario yang diberikan. Selanjutnya, rencana teknis pengujian. Pre-test briefing memberikan pemahaman awal kepada responden mengenai alur penggunaan sistem yang akan diuji serta menjelaskan tugas-tugas yang perlu diselesaikan. Kemudian ada pelaksanaan task. Tujuan menguji apakah sistem dapat digunakan dengan mudah dan sesuai dengan ekspektasi pengguna. Konteks dalam proposal, responden akan diminta melakukan simulasinya pemantauan bahan bakar. Kemudian ada post test questionnaire, yaitu tujuan mengumpulkan feedback terkait pengalaman pengguna menggunakan sistem. Konteks dalam proposal yaitu fokus pada pengukuran UX metrik seperti kemudahan penggunaan dashboard. Selanjutnya ada follow up interview, yaitu mendalami jawaban dari kuesioner untuk memahami lebih detail pengalaman dan tantangan yang dihadapi responden. Kemudian ada ethical issue. Dalam penelitian dan pengujian yang dilakukan, aspek etika menjadi perhatian utama untuk memastikan integritas, keamanan, dan kenyamanan semua pihak yang terlibat. Kemudian ada data responden dijaga kerahasiaannya. Data yang diperoleh dari responden dijaga kerahasiaannya dengan ketat.
identitas responden tidak akan diungkapkan atau digunakan dalam laporan akhir tanpa izin mereka. Data akan disimpan dalam format yang aman dan hanya diakses oleh tim peneliti yang berwenang. Kemudian yang terakhir, hak untuk menghentikan partisipasi. Responden memiliki hak untuk menghentikan partisipasi mereka kapan saja selama pengujian tanpa konsekuensi apapun. Hal ini dilakukan untuk memastikan kenyamanan dan kebebasan responden dalam berkontribusi pada penelitian. Next slide-nya yaitu rekap hasil pengujian. Untuk kuesioner yang pertama yaitu skor rata-rata kecepatan adalah 8/10 untuk kecepatan akses dashboard. Hal ini menunjukkan bahwa sistem mampu menyajikan data dengan waktu respons yang baik meskipun ada ruang untuk peningkatan. Yang kedua, keakuratan data. Sistem dan mendapatkan skor 9/10 untuk keakuratan data. Ini menunjukkan bahwa sensor full stick, algoritma konversi, dan pengiriman data telah bekerja dengan baik sehingga data yang disajikan cukup andal dan akurat. Selanjutnya, kepuasan fitur. Fitur yang disediakan seperti monitoring real time, analisis storage, dan laporan penggunaan mendapat skor 7/10. Meskipun sistem dianggap cukup fungsional, beberapa pengguna merasa bahwa fitur tambahan atau penyempurnaan dapat meningkatkan kepuasan mereka. Selanjutnya, interview follow up. Beberapa responden menyarankan agar tampilan grafik dibuat lebih sederhana dan intuitif. Kemudian antarmuka dianggap sudah cukup nyaman digunakan, namun mereka menyesuaikan adanya peningkatan pada elemen visual dan fitur analisis agar dapat menjadikan informasi yang lebih detail dan relevan. Baiklah, untuk slide selanjutnya akan dijelaskan teman saya. Selanjutnya ada analisis hasil pengujian. Yang pertama ada efisiensi. Efisiensi itu merupakan data yang dapat diakses dengan cepat, namun proses analisisnya membutuhkan waktu tambahan. Kedua ada kepuasan pengguna, di mana responden merasa fiturnya sudah cukup memadai, namun perlu perbaikan di visualisasi datanya. Selanjutnya, nah di sini ada rekomendasi perbaikan desain. Untuk desain sebelumnya, yang pertama grafik datanya terlalu kompleks, lalu dashboardnya kurang intuitif untuk pengguna baru. Masalahnya yaitu membingungkan bagi pengguna awam dan tidak semua fitur mudah ditemukan. Selanjutnya, untuk desain barunya, simplifikasi grafik dengan warna dan icon yang jelas, lalu menu navigasi yang lebih mudah dijelajahi. Untuk justifikasinya, membantu pengguna memahami informasi lebih cepat dan meningkatkan kepuasan dan kenyamanan penggunaan. Selanjutnya, ya, di sini ada beberapa referensi ilmiah yang kami gunakan untuk membuat laporan akhir ini. Selanjutnya, ya, sekian presentasi dari kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.